Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin. Dan didoakan oleh para malaikat rahmat, amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kajian tafsir juz amma pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita rahmatnya, nikmatnya, berkahnya dan karunia-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian malam hari ini saya ingin menjelaskan tafsir surat Al-Asr. Pada pertemuan yang lalu sudah selesai tafsir dari surat Al-Humazah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan, dari kesesatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh serta berwasiat, saling menasihati untuk kebenaran dan berwasiat saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Asr, surat ke-103 yang terdiri dari 3 ayat, 14 kata atau kalimat dan 68 huruf. Surat Al-Asr adalah surat teringkas, terpendek di dalam Al-Quran setelah surat
Al-Kautsar. Karena surat yang terdiri dari 3 ayat, surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dan surat An-Nasr. Yang paling terpendek, teringkas adalah surat Al-Kautsar. Sudah saya jelaskan. Yang kedua, surat Al-Asr setelah surat Al-Kautsar. Surat Al-Asr surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, bahwa surat Al-Asr surat Makkiyah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Mujahid, Qatadah, dan Muqatil, bahwa surat Al-Asr ini surat Madaniyah. Dan menurut jumhur mufassirin, mayoritas ulama tafsir, bahwa surat Al-Asr surat Makkiyah. Mengapa dinamakan Al-Asr? Karena kemuliaan dan urgensi waktu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan bersumpah dengan masa atau waktu. Pembahasan utama di dalam surat Al-Asr adalah mengenai penjelasan kerugian yang sebenarnya dan kemenangan yang sebenarnya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namanya Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, kalaulah manusia memikirkan kandungan surat ini, surat Al-Asr, sesungguhnya cukuplah surat Al-Asr ini menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, yang dimana ada Khalik, sang mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk yang diciptakan. Selain Allah adalah makhluk. Di sini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa di dalam bahasa Arab ada namanya huruf qasam, yaitu waw, ba, dan ta. Misalnya Pak Haji Mukhtar bilang sama saya, Ustaz Agus, nanti Sabtu depan datang ya ke rumah saya. Misal saya ingin ada acara khitanan cucu saya. Saya bilang, insya Allah Pak Haji, saya akan datang. Bilang lagi kepada saya kedua dan 3 kalinya, untuk mentaukidkan sebagai menguatkan penegasan, maka boleh kita dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demi Allah itu wallahi, demi Allah. Tambah lagi billahi, demi Allah. Tambah lagi dengan tallahi, demi Allah. Dengan penegasan, dengan penguatan, saya katakan insya Allah Pak Haji Mukhtar saya akan datang di acara khitanan cucu Pak Haji Sabtu depan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asri. Makna tafsir dari wal asri itu
banyak pendapat. Di antaranya pendapat yang pertama, wal asri itu artinya adalah ad-dahru. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ad-dahru itu artinya waktu. Wal asri artinya ad-dahru, demi waktu, demi masa. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan wal asri ini artinya al-lail wan nahar, sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi, wal asri wal laili wan nahar, demi waktu malam dan siang. Yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa wal asri ini artinya demi waktu asar. Waktu asar. Ternyata mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa wal asri, al asr itu artinya ad-dahru atau az-zaman atau al-waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan bumi, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang. Misal di dalam surat Al-Fajr ayat pertama, wal fajri, wal fajr, demi waktu fajar. Atau di dalam surat At-Takwir ayat 18, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila fajar menyingsing. Di dalam surat Al-Fajr memakai lafaz fajar. Di dalam surat At-Takwir memakai lafaz subuh. Misal di surat Ad-Duha ayat pertama, wad-duha, demi waktu duha, fajar atau subuh, duha. Kemudian di dalam surat Al-Lail ayat 2, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila tajalla, terang benderang. 2 siang. Lalu asar, wal asri, demi waktu asar. Tadi ada yang berpendapat bahwa wal asri itu waktu asar. Atau di dalam surat Al-Lail ayat pertama, wal laili idza yaksha, demi waktu malam menutupi cahaya siang. Di sini wal asri, demi waktu, demi masa. Kita tidak boleh mencela waktu, menghina waktu. Kalau kita menghina waktu, sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal tiba-tiba adzan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, udah Isya aja nih, baru maghrib, ya Bu ya, ya Pak ya. Kita juga nggak boleh mencela cuaca, mencela hujan. Misal sekarang lagi musim kemarau. Aduh, ini udara panas banget nih, jadi malas kerja saya. Giliran kemarau pengen musim hujan, giliran Allah turunkan rahmatnya yang berupa hujan, ya Pak ya Bu ya, aduh hujan terus nih. Baru aja mobil motor disetim, dicuci, udah hujan, kotor lagi Pak ya. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencela, menghina waktu. Makanya dalam Islam tidak ada istilah apes atau sial. Waduh, sekarang misal hari Kamis. Hari Kamis kita keluar pakai motor atau pakai mobil.
tiba-tiba di siang hari kecelakaan sedikit, nabrak sesuatu, nabrak kayu atau nabrak dinding, tiba-tiba kita bilang, aduh sial nih, apes, saya pergi siang-siang hari Kamis nih. Kalau tahu pergi tadi pagi atau sore atau malam, nggak bakal kecelakaan nabrak kayu atau nabrak dinding. Kenapa? Karena itu termasuk al-manahi al-lafziyah. Sesuatu kata, suatu lafaz yang dilarang dalam Islam. Ketika kita terkena musibah, di dalam Al-Quran, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh kita mencela waktu, mencela hari, mencela hujan, cuaca. Kenapa? Karena mencela waktu adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka menyatakan bahwa yang membinasakan dan mencelakakan kami, orang-orang musyrik, adalah waktu. Jadi kalau kita suka mencela, menghina waktu, mencela cuaca, mencela angin, maka sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kebiasaannya perbuatan orang-orang musyrik. Sebagaimana di dalam Quran surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka, orang-orang musyrik, berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan, mencelakakan kita selain ad-dahru, selain masa waktu. Dan mereka sekali-kali tidak punya pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Bahkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu adama yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku disakiti oleh anak Adam, atau manusia menyakitiku. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pencipta waktu, pemilik waktu, pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang menjadi silih berganti. Jadi kalau kita mencela waktu, menghina waktu, yang pertama itu adalah sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebiasaan orang-orang musyrik. Yang ketiga, kebiasaan yang jelek atau buruk. Yang keempat, al-kabair, termasuk dosa besar. Jadi kita tidak boleh mencela, menghina waktu. Misal ketika habis sholat asar, tiba-tiba azan maghrib,
kita katakan alhamdulillah, Allah Maha Besar, Allah telah memanggil saya untuk pergi ke masjid. Jangan sampai kita katakan, aduh cepat sekali nih waktu ini, maghrib lagi, maghrib lagi. Nah, tidak boleh ya Bu ya Pak ya. Kalau kita mencela, menghina waktu, sama saja kita menghina, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu, dan yang memiliki waktu. Lalu ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berada dalam kerugian. Inna, sesungguhnya, al-insan, seluruh manusia yang menetap, yang hidup di muka bumi ini, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian, pasti mengalami kerugian. Kullu insanin fi khusrin. Setiap manusia, seluruh manusia pasti mengalami kerugian. Kerugian di mana? Kerugian di dunia maupun di akhirat. Di situ ada redaksi lafi khusrin. Tafsirnya menurut Imam Ibnu As-Suddi lafi halakin. Innal insana lafi halakin. Sesungguhnya manusia berada dalam kebinasaan. Menurut Imam Zaid bin Aslam, lafi khusrin, lafi syarrin. Innal insana lafi syarrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam keburukan. Sebagaimana di dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Jadi khusrin itu rugi, binasa, buruk, dan sesat. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berada dalam kerugian, kebinasaan, keburukan, dan kesesatan. Di ayat ketiga dijelaskan illa, huruf istitsna, kecuali. Siapakah orang-orang yang tidak rugi di dalam hidup ini? Siapakah orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini? Yang pertama dikatakan alladzina amanu. Yang pertama, orang yang beruntung dan tidak akan pernah mengalami kerugian ketika hidup di dunia ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa iman itu at-tasdiqu biqalbi, membenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, ditetapkan, diucapkan dengan lisan, wa amalul jawarih, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Dan inti dari iman itu sebagaimana di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 2 ya Pak ya, ya Bu ya, tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa itu iman? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, yang jelek.
Orang beriman tidak akan mengalami kerugian. Dia akan beruntung hidupnya di dunia ini. Tapi iman saja tidak cukup, belum cukup. Di atasnya itu, di level yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Orang yang beramal soleh. Wa'amilu, mengerjakan. As-shalihat, amal kebaikan, amal kebajikan. Itu level yang kedua. Jadi orang yang beruntung, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, baik amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Para sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu setiap bangun tidur, ketika mereka tahajud, lalu mengerjakan sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh, itu dia sudah punya planning, the power of planning, kekuatan perencanaan. Hari ini apa saja yang harus saya kerjakan. Itu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada istilahnya 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kita surganya belum jelas ya Ibu ya. Ya Pak ya. Belum jelas surga kita ini. Nah, kita harus mempunyai perencanaan. Salat tahajud, salat qobliyah subuh, salat isyraq, salat duha, salat taubat, salat tasbih, berinfak atau bersedekah, salat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak. Alhamdulillah kalau setiap hari Senin Kamis puasa Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 19 setiap bulan Hijriyah. Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, itu level yang kedua. Orang yang beruntung di dunia dan tidak akan pernah mengalami kerugian di dunia ini adalah orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Orang kalau udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mana amalan yang wajib, mana amalan yang soleh, mana amalan yang sunnah. Makanya mulai dari sekarang kita ketika melakukan ibadah, ketika kita beramal soleh, kita rubah mindset kita. Jangan seperti ibadahnya para tijaroh, para tujar, pedagang. Kalau nggak sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu bagian dari rukun Islam. Nanti kalau saya nggak sholat, berdosa. Nanti masuk neraka. Keempat, disiksa. Jangan seperti itu. Kita hidup ini boleh, dalam kehidupan ke dunia ini kita jangan stagnan, boleh. Yang kita nggak punya rumah, yang kita tadinya belum punya motor, punya motor, yang kita ingin punya nggak punya mobil, ingin punya mobil, boleh. Tapi dalam akhirat kita harus berubah level kita, spiritual kita harus berubah. Makanya kita jangan bosan dalam beribadah. Caranya agar kita tidak bosan, tidak jenuh dalam beribadah, dua. Kita beribadah yang pertama karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu saya cinta sama Allah. Puasa Senin Kamis cinta sama Allah. Baca Quran cinta sama Allah. Yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ibadah, beramal sholat yang wajib maupun yang sunnah, niat kita cinta sama Allah dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasakan bosan dan jenuh dalam beribadah. Dan dalam beramal sholat itu ada dua. Yang pertama, ikhlas. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah aku perintah hambaku untuk beribadah kepadaku harus dengan ikhlas.
Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapapun, barang siapa, amila, mengerjakan, melakukan amalan, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada contohnya, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal soleh tersebut tertolak. Ikhlas tidak mengikuti sunnah Rasulullah maka tertolak. Sebaliknya, mengikuti sunnah Rasulullah tapi tidak ikhlas maka sia-sia. Makanya kalimat amal soleh banyak sekali digandingkan dengan iman. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena imanlah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan suatu amal. Dan siapakah orang yang beruntung? Orang yang tidak pernah mengalami kerugian di dunia ini. Yang level pertama, orang yang beriman, naik lagi ke jenjang berikutnya, level kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, orang yang saling berwasiat, saling menasehati mengenai tentang kebenaran. Di situ ada lafaz bil haq. Tafsirnya apa? Bil haq menurut Al-Hasan dan Qatadah, bil haq itu bil Qur'ani wa tawasau bil Qur'an, saling berwasiat, saling menasihati mengenai Al-Qur'an. Ini pendapatnya Al-Hasan, Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya apa? Misal kita punya keluarga atau sahabat, teman yang kita kenal sering melakukan perbuatan zina, tiap malam ke diskotik. Kita nasihati, kita dakwah. Karena yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga dakwah. Kita katakan di Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Ketika kita ke diskotik, main dengan wanita, dengan perempuan, termasuk perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Misal lagi, kita punya keluarga atau teman sahabat yang suka mabuk, minuman keras, atau suka main judi, taruhan misalnya. Kita katakan di Al-Quran, di surat Al-Maidah ayat 90, innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innal khamra wal maisir, sungguhnya minuman keras dan perjudian, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun, termasuk perbuatan keji, min amalis syaiton, dan itu termasuk perbuatan setan, fastanibuhu, maka jahilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Punya sahabat, punya teman yang masih suka mencuri, maling, kita jelaskan dalam surat Al-Maidah 38, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma, bahwa dalam Islam itu pencuri laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya, dan termasuk dosa besar. Kita jelaskan. Ada yang menafsirkan bil haq ini adalah bil iman wat tauhid, wa tawasau bil imani wat tauhid, saling menasihati dalam hal keimanan dan tauhid, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Muqatil. Misal kita punya keluarga atau sahabat atau teman yang sering datang ke kuburan, minta sesuatu kepada
mayit. Atau kita masih punya saudara, kerabat, sahabat yang masih suka melakukan sesajen. Kita katakan bahwa termasuk perbuatan syirik. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil Qur'an wal iman wat tauhid. Dan di level yang keempat, ketika kita beriman, beramal soleh, wa tawassau bil haqq, kita berdakwah, di level yang keempat, wa tawassau bis sabri, kita saling menasihati untuk kesabaran. Sabar kita. Ketika kita sudah berdakwah kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, kita sabar karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabri, di sini tafsirnya wa qassamahu ahlul ilmi ila thalatha aqsam. Faqalu inna sabra sabrun ala taatillah wa sabrun an maharimillah wa sabrun ala aqdarillah. Bahwa para ulama, para ahli ilmu berpendapat bahwa sabar itu dibagi tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu menahan kehendak nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Makanya para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mengerjakan ibadah haji. Haji itu berhari-hari harus menggunakan fisik yang kuat, harus tawaf, sa'i, kita sabar. Kita mengerjakan sholat, misalnya sholat isya di masjid, imamnya lama sekali, sabar. Saya punya guru itu, ada di YouTube namanya Al-Ustadz Ad-Doktur Usama Abdul Azim. Sekarang usianya 95 tahun. Itu kalau bapak dan ibu ada waktu ke Mesir, di Kairo itu ada di daerah Saidah di Kairo Kodim itu subhanallah itu. Sholat isanya itu udah setengah buat lebih, jamnya banyak. 5 jam Pak, jam 7 sampai jam 11, bahkan sampai jam 12. Itu menghabiskan 5 sampai 8 juz. Maka saya katakan, kalau kita ingin sholat lama, bisa sholat tahajud misal dari jam 2 sampai jam 4 atau jam 3. Kuncinya apa? Kita ibadah karena cinta sama Allah. Dan kedua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mengalami kebosanan dalam beribadah, kejenuhan. Itu kuncinya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjauhi riba atau godul basor. Kita sudah punya istri, sudah punya anak, kita keluar rumah, ketika kita bekerja, lalu ada sahabat teman kita di satu kantor, ada wanita yang cantik, kita apa? Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Godul basar, menundukkan pandangan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah memberi cobaan kepada kita sakit, yang dimana kita sehat, sakitnya hanya flu, demam, batuk, tiba-tiba ketika dirongseng
divonis oleh dokter gagal ginjal atau jantungnya lemah harus dicangkok. Kita sabar, kita nikmati. Hilangnya harta, kita punya uang jatuh tiba-tiba atau dirampok, sabar. Kita punya anak atau orang tua atau kakak dan adik meninggal, sabar. Sabar. Makanya di dalam hal kesabaran ini ada di Quran itu istilah syukur dan syakur. Shin besar ya, Pak ya, Bu ya. Itu antara domah dan fathah. Kalau syukur itu kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang enak-enak saja, Pak, ya Bu ya. Misal kita belum menikah, Allah memberikan kita jodoh, kita bersyukur punya istri. Lalu akhirnya kita punya anak. Yang kita nggak punya rumah, yang nggak punya motor, punya mobil. Jadi yang enak-enak saja, naik jabatan, itu masih syukur. Tapi kalau udah syakur, levelnya di atas syukur, itu bukan hanya nikmat-nikmat saja. Tapi ketika Allah memberi cobaan, musibah kepada kita, bala kepada kita, kita bersyukur. Ketika kita sakit, kita nikmati, alhamdulillah. Sakit itu emang sebagai penebus dosa jika kita sabar. Baru sehari 2 hari, aduh pusing nih, pilek, flu gak hilang-hilang nih. Bagaimana Allah ingin mengampuni dosa kita? Makanya Rasulullah dalam hadis Bukhari ketika sholat tahajud sampai kaki bengkak, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini calon penghuni surga tanpa hisab. Engkau tidak punya dosa. Ingat, Rasulullah tidak punya dosa. Beda antara kesalahan dan dosa. Setiap dosa pasti kesalahan. Setiap kesalahan belum tentu dosa. Setiap najis pasti haram. Setiap haram belum tentu najis. Rasulullah walaupun punya dosa, kata Aisyah, punya kesalahan yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang syakur. Di dalam Quran surat 34, surat As-Saba, kalau tidak salah 17, di situ Allah mengatakan wa qalilun min ibadiya asyakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mencapai level tingkat asyakur. Itu asyakur. Misal kita punya motor atau punya mobil, kita parkir di depan rumah. Kita udah ikhtiar, kita kunci stang, kita gembok juga. Tiba-tiba pas kita bangun subuh, motor kita hilang. Kalau syukur, kalau tahu begitu mah saya masukin ke dalam rumah, gak bakal hilang di motor saya. Tapi kalau sudah mencapai level syakur, alhamdulillah ya Allah, berilah hidayah kepada pencuri ini si maling, ampunilah dosanya, terima amal ibadahnya, masukkanlah beliau ke dalam surgamu tanpa hisab. Motor ini engkau telah menitipkan harta kepadaku ya Allah, dan aku sudah beli motor ini dan saya ikhlas. Bisa nggak kita mencapai level syakur? Nah itu sabar dalam ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab tafsir, seperti di dalam kitab tafsir Al-Wajiz, Al-Imam Al-Wahidi, beliau menafsirkan seperti ini. Wal asri, demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa orang yang merugi ini? Adalah Abu Jahal. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Abu Bakar As-Siddiq. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Siapakah orang yang beramal soleh? Umar bin Khattab. Wa tawasaw bil haq,
Orang yang berwasiat saling menasihati dalam hal kebenaran adalah Utsman bin Affan, wa tawasau bis sabri. Dan yang berwasiat saling menasihati tentang kesabaran adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun yang terakhir mengenai fadilah, keutamaan, keberkahan dan keistimewaan dan rahasia surat Al-Asr ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Dur An-Nazim fi Khawas Al-Qur'an Al-Azim karya Imam Abu Muhammad Abdullah Asy-Syafi'i mengatakan bahwa fadilah surat Al-Asr ini bisa menambahkan rezeki dan Allah akan memberkahi kita. Cara pengamalannya adalah setiap habis sholat 5 waktu, sholat fardu, yaitu kita membaca surat Al-Asr sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, akan menambahkan rezeki kepada kita, baik rezeki ilmu, rezeki intelektual, rezeki harta, rezeki kesehatan maupun rezeki kolbu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini tafsir surat Al-Asr, bahwa sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa dari sahabat Abdullah bin Abbas an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilupakan dan disia-siakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua waktu. Semoga kita bisa mengamalkan surat Al-Asr ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak rugi di dunia ini. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.